Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Serdio. Saya Tatri Sucen dengan NPM 2022-710039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan di SMA Negeri 11 Palembang, bidang perpustakaan angkatan 2022 tahun 2025. Langsung saja pada bab 1 bagian latar belakang. Praktik kerja lapangan PKL merupakan kegiatan intrakurikuler yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. PKL membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan, tanggung jawab, adaptasi, serta kompetensi profesional. Khususnya bagi mahasiswa FKIP, sebagai calon tenaga pendidik, program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Indo Global Mandiri mewajibkan PKL pada semester 7 dengan bobot 3 SKS. Dan pelaksanaan kegiatan dilakukan di SMA Negeri 11 Palembang. Melalui PKL ini, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam administrasi perpustakaan, memahami proses kerja di lapangan, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang muncul. Oleh karena itu, laporan PKL disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan sarana refleksi terhadap pengalaman yang diperoleh. Nah, di sini terdapat sasaran kegiatan PKL, terdapat 4. Yang pertama itu menciptakan pribadi calon sarjana Universitas Indo Global Mandiri Palembang yang memiliki seperangkat ilmu pengetahuan, nilai, dan sikap yang kompetitif, berkepribadian unggul, mandiri, produktif, kreatif, dan tidak pernah putus asa. Yang kedua, menciptakan calon sarjana Universitas Indo Global Mandiri Palembang yang profesional, menguasai materi secara luas, baik teori maupun praktik, sehingga mampu menghadapi dan memecahkan masalah dengan lebih mudah. Dan yang ketiga, menciptakan calon sarjana Universitas Indo Global Mandiri Palembang yang menguasai ilmu administrasi pendidikan dan administrasi perkantoran sesuai bidang dan program studinya. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman dan keterampilan pada mahasiswa sebagai kader pembangunan, sehingga setelah jadi sarjana kelak sanggup ditempatkan di mana saja. Selanjutnya, tujuan kegiatan PKL. Yang pertama, bagi mahasiswa, menyiapkan mahasiswa agar mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara langsung, serta memperkuat kerjasama Universitas Indo Global Mandiri dengan berbagai lembaga dalam mendukung pembangunan. Yang kedua, bagi universitas, menjunjung tridharma menjalin kerjasama edukasional dengan sekolah dan memberikan pengalaman profesional bagi mahasiswa sebagai calon tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, bagi sekolah, memberikan ilmu dan pengalaman administrasi sekolah kepada mahasiswa serta menjaga kerjasama berkelanjutan antara sekolah dan Universitas Indo Global Mandiri. Bab 2, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama itu profil sekolah, memuat informasi umum mengenai sekolah dan berdasarkan data yang didapat dari arsip tata usaha tahun 2025. SMA Negeri 11 Palembang merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terakreditasi amat baik dan memiliki sekitar 1.320 siswa yang terbagi dalam 27 kelas. Kemudian di sini yang kedua ada struktur organisasi, memuat informasi tentang tanggung jawab dari setiap pihak dalam pengelolaan sekolah. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, staf administrasi yang mendukung jalannya kegiatan sekolah. Kemudian yang ketiga ada visi dan misi, memuat informasi tentang tujuan jangka panjang dari sekolah dan strategi untuk mencapainya. Misinya itu terwujud sekolah yang bermutu berlandaskan karakter bangsa dan berwawasan lingkungan. Visi ini menekankan pada mutu pendidikan, pembentukan karakter, dan lingkungan yang berwawasan luas. Dan yang terakhir, nama dan tugas pegawai. Memuat tentang informasi nama, jabatan, NIP, dan status. Memiliki guru yang berjumlah 83 orang dan memiliki tenaga administrasi yang berjumlah 22 orang.
Tugas tenaga pendidik juga terdiri dari mengajar sesuai kurikulum dan metode yang ditetapkan, kemudian merencanakan pembelajaran melalui sesuai dengan silabus dan RPP ataupun modul, dan juga memastikan pemahaman dan menyesuaikan metode mengajar, serta membimbing karakter keterampilan sosial siswa, dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, di sini juga terdapat keadaan lingkungan fisik dan sosial sekolah. Yang pertama di sini ada situasi lingkungan sekolah yang di mana SMA Negeri 11 Palembang itu berlokasi strategis dan memiliki sekitar 1.320 siswa yang terbagi dalam 27 kelas dengan sistem pembelajaran 2 shift, yaitu kelas pagi dan kelas sore. Kemudian yang kedua itu muatan kurikulum yang di mana sekolah menggunakan kurikulum merdeka yang berfokus pada pembelajaran selama 3 tahun dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dengan penekanan pada pengembangan kompetensi siswa. Kemudian yang ketiga ada kriteria kenaikan dan kelulusan siswa. Pada SMA Negeri 11 Palembang ini meliputi penilaian, sikap, kehadiran 85% serta keputusan Dewan Guru. Dan yang keempat ada kegiatan pengembangan diri yang di mana di sini terdapat 2 macam, ada eskul seperti OSIS, Pramuka, Paskibra, Paduan Suara, basket, futsal, dan lainnya. Kemudian ada yang non-eskul itu seperti peringatan hari besar atau hari-hari nasional. Dan yang terakhir ada fasilitas atau sarana dan prasarana, yang di mana sekolah ini memiliki fasilitas lengkap seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, musola, UKS, lapangan, serta kantin. Bab 3 di sini terdapat 3 bagian selama PKL di SMA Negeri 11 Palembang. Yang pertama itu tata usaha, yang di mana mahasiswa bisa meliputi penulisan nilai dan biodata siswa ke dalam buku-buku induk, serta membantu administrasi kepegawaian seperti men-scan dokumen. Kemudian perpustakaan, yang di mana siswa meliputi mengecap dan memberi penomoran buku baru, menyusun dan membagikan buku kepada siswa, menginput data perpustakaan, serta menata buku di gudang sesuai kelas. Kemudian Komite Dapodik, yang di mana meliputi merekap dan menghitung pembayaran siswa tahun 2024-2025, serta memeriksa SK dan surat menyurat yang disusun setiap bulan. Nah, di sini juga terdapat bab 4, bagian masalah. Selama pelaksanaan PKL di Perpustakaan SMA Negeri 11 Palembang, ditemukan 2 masalah utama, yaitu kerusakan buku akibat dimakan rayap karena kondisi ruang penyimpanan yang lembab, serta hilangnya beberapa buku yang dipinjam siswa. Kerusakan dan kehilangan koleksi ini menghambat pemanfaatan bahan pustaka secara optimal dan berdampak pada keterbatasan akses sumber belajar bagi siswa. Dari kedua masalah tersebut, di sini ada beberapa langkah pemecahan masalah, mulai dari buku rusak akibat rayap terdapat 5. Yang pertama itu perbaikan tata letak rak, yang kedua perawatan lingkungan, ketiga pencegahan rutin, keempat perawatan koleksi, dan yang terakhir penyimpanan aman. Kemudian pada buku pinjaman yang hilang terdapat 5 juga. Yang pertama itu penerapan denda atau penggantian buku, yang kedua edukasi dan sosialisasi, ketiga melibatkan orang tua, keempat penyediaan loker, dan yang kelima pencatatan manual dan digital. Nah, di sini juga terdapat hasil wawancara, yang di mana selain melakukan observasi di SMA Negeri 11 Palembang, mahasiswa-mahasiswi juga melangsungkan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait di bidang masing-masing. Nah, berikut di antaranya itu yang pertama ada
wawancara waka kesiswaan yang dimana bertugas mengawasi kegiatan siswa, membina kedisiplinan, serta menangani siswa bermasalah. Kemudian ada wawancara kurikulum, ya, yang dimana bertanggung jawab melaksanakan dan mengevaluasi program kurikulum serta mengelola perangkat pembelajaran. Dan yang ketiga ada wawancara Wakasapras yang bertugas membangun hubungan baik dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi penting terkait sekolah. Kemudian yang keempat wawancara Wakahumas yang dimana Wakahumas yang dimana bertugas sebagai narahubung baik dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi penting terkait sekolah. Kemudian tata usaha yang bertugas mengkoordinasikan seluruh administrasi sekolah dan memastikan layanan administrasi berjalan dengan efektif. Kemudian perpustakaan yang dimana kepala perpustakaan mengatur pengelolaan buku, pinjaman, dan penyimpanan agar layanan perpustakaan tetap berjalan dengan tertib. Dan yang terakhir, staf Dapodik yang dimana pengelolaan dan memastikan keakuratan data siswa untuk kebutuhan administrasi dan penerbitan ijazah-ijazah alumni. Bab 5 kesimpulan, selama melaksanakan praktik lapangan PKL di SMA Negeri 11 Palembang selama 1 bulan, penulis memperoleh pengalaman berharga dalam bidang administrasi, tata usaha, dan pengelolaan perpustakaan. Kegiatan ini membantu menghubungkan teori perkuliahan dengan baik dengan praktik nyata, sekaligus memberikan pemahaman langsung mengenai permasalahan yang muncul, seperti kerusakan buku akibat rayap dan hilangnya buku paket yang dipinjam siswa. Melalui PKL, penulis belajar keterampilan teknis, meningkatkan sikap profesional, disiplin, dan bertanggung jawab, serta mampu membangun hubungan kerja yang bermanfaat. Secara keseluruhan, PKL ini berhasil mencapai tujuannya dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya sekaligus memberikan kontribusi bagi sekolah. Nah, di sini juga terdapat 2 saran. Yang pertama, untuk mahasiswa berikutnya, sangat disarankan bagi mahasiswa yang akan melakukan PKL berikutnya untuk mempersiapkan diri lebih baik, baik dari segi pemahaman materi maupun mentalitas kerja. Selain itu, mahasiswa diharapkan menjaga reputasi universitas dengan menunjukkan sikap profesional dan etika, serta memanfaatkan sebanyak mungkin kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekolah. Kemudian, untuk instansi, universitas disarankan untuk menyediakan panduan dan informasi yang jelas kepada mahasiswa sebelum mereka memulai praktik kerja lapangan, dan koordinasi yang efektif antara mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, dan pihak sekolah tempat PKL harus ditingkatkan. Dengan persiapan yang lebih baik, proses PKL dapat berlangsung dengan lebih lancar dan produktif. Nah, di sini terdapat dokumentasi, ada foto pembukaan, kemudian hari kemerdekaan, upacara bendera, senam. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.